Ini adalah kisah seorang petani tua. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kebajikan, serta satu-satunya yang mengetahui rahasia tentang pohon emas ajaib, sebuah pohon sakral yang diakini sebagai anugerah dari para dewa. Pohon itu memiliki daun dan buah berkilauan seperti emas, tetapi ada satu peraturan yang tak boleh dilanggar. Tidak seorang pun boleh mengambil bagian dari pohon itu tanpa izin alam. Namun, ketenangan desa mulai terguncang saat seorang pemuda bernama Jaka, yang tamak dan penuh ambisi, diam-diam mencuri beberapa buah emas dari pohon tersebut. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah subur nan hijau, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Biantara. Sejak muda, ia telah menggarap ladang miliknya dengan penuh ketekunan dan keikhlasan. Namun, tahun-tahun berlalu dan tanah yang dulu subur kini mulai kehilangan kesuburannya. Hujan tak lagi turun seperti dulu, dan hasil panennya semakin menipis. Ia hanya memiliki sebidang tanah kecil yang tersisa, dengan harapan suatu hari keberuntungan akan berpihak padanya. Pak Biantara adalah seorang pria yang rendah hati dan tidak pernah mengeluh atas kesulitan hidupnya. Ia percaya bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Namun, usia yang semakin tua membuat tubuhnya semakin lemah. Ia sering duduk di bawah pohon tua di dekat sawahnya, menghela napas panjang, memikirkan bagaimana ia bisa bertahan hidup di usia senja. Anak-anak di desa sering datang untuk mendengarkan kisah-kisah bijak yang diceritakan oleh Pak Biantara. Ia tidak memiliki keluarga yang tersisa, tetapi anak-anak itu adalah penghibur dalam hari-harinya. Mereka senang mendengarkan kisah tentang masa lalu, tentang sawah yang pernah begitu subur, tentang bagaimana kehidupan di desa begitu damai dan makmur sebelum kekeringan melanda. Suatu malam, Pak Biantara bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua berjubah putih mendekatinya dan berkata, "Jika engkau ingin menyelamatkan tanahmu, pergilah ke hutan di balik bukit. Di sana kau akan menemukan pohon yang berbeda dari yang lain. Ia akan membawamu pada jalan yang selama ini kau cari." Pak Biantara terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa bahwa mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk yang harus ia ikuti. Keesokan harinya, dengan tekad bulat, ia membawa tongkat kayu dan berjalan menuju hutan di balik bukit. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan pernah kembali. Namun, Pak Biantara tidak memiliki pilihan lain. Ia harus mencoba, karena jika tidak, ia akan kehilangan segalanya. Perjalanan menuju hutan tidaklah mudah. Ia harus melewati jalan setapak yang curam dan penuh dengan akar-akar pohon yang menjulang ke permukaan. Nafasnya tersengal-sengal, tetapi ia terus melangkah, didorong oleh harapan yang kecil namun tetap menyala di dalam hatinya. Saat ia tiba di tepian hutan, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menua. Suasana begitu sunyi, seolah-olah seluruh alam menunggu kehadirannya. Pak Biantara melangkah masuk dengan hati-hati, matanya tajam mengamati setiap sudut. Ia tahu bahwa ia sedang mencari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah demi langkah, ia menyusuri hutan yang semakin lebat. Cahaya matahari hanya menembus dalam garis-garis tipis di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Suara burung hutan terdengar sayup-sayup, memberikan kesan bahwa hutan ini masih hidup dan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, di tengah kerimbunan pohon-pohon tua, Pak Biantara melihat cahaya keemasan berkilauan. Ia mengernyitkan mata, mencoba memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Dengan langkah lebih cepat, ia mendekat dan menemukan sesuatu yang membuatnya terpana. Di hadapannya berdiri sebuah pohon yang berbeda dari yang lain. Batangnya berkilauan seperti emas. Daunnya bersinar dalam cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Pohon itu berdiri anggun, seolah-olah bukan berasal dari dunia ini. Pak Biantara berdiri terpaku, merasa bahwa inilah yang ia cari, pohon emas ajaib yang telah dinubuatkan dalam mimpinya. Pak Biantara masih berdiri terpaku di hadapan pohon emas yang bersinar di tengah hutan yang lebat. Ia mengusap matanya, memastikan bahwa yang ia lihat bukanlah ilusi belaka. Batang pohon itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut, sementara dedaunan berkilauan seolah-olah terbuat dari emas murni. Akarnya yang besar menjalar ke tanah dengan bentuk yang berliku-liku seperti ukiran indah. Pak Biantara tidak pernah melihat sesuatu yang seindah ini selama hidupnya. Ia mengulurkan tangan dengan hati-hati,
merasakan permukaan batang pohon itu. Anehnya, meskipun tampak seperti emas, teksturnya tetap seperti kayu biasa. Pohon ini tampaknya hidup, dan tidak seperti patung atau benda mati yang dilapisi emas. Pak Biantara menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang luar biasa merayap di hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dengan pohon ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin berhembus perlahan, membawa aroma manis yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Aroma ini bukan seperti bunga atau buah biasa, tetapi seperti gabungan dari madu, rempah-rempah, dan embun pagi. Pak Biantara merasa bahwa ia sedang berada di tempat yang sakral, tempat yang tidak boleh disentuh oleh tangan sembarangan. Ia mulai bertanya-tanya apakah pohon ini adalah karunia dari para dewa, atau kutukan yang menyamar dalam keindahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara itu halus, seperti suara angin yang berbisik di antara dedaunan. "Engkau telah menemukan apa yang kau cari, wahai manusia yang berhati tulus," kata suara itu. Pak Biantara terkejut dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan pohon emas ajaib yang berdiri di tengah hutan yang gelap. "Siapa itu? Siapa yang berbicara?" tanya Pak Biantara dengan suara bergetar. Ia merasa merinding, tetapi tidak ada rasa takut dalam hatinya. Suara itu terdengar lembut, hampir seperti suara seorang ibu yang berbicara kepada anaknya. Ia merasa bahwa makhluk yang berbicara padanya bukanlah sesuatu yang jahat, melainkan sesuatu yang penuh kebijaksanaan dan kedamaian. "Pohon ini bukanlah pohon biasa," lanjut suara itu. "Ia adalah penjaga keseimbangan alam. Hanya mereka yang berhati tulus dan penuh kesabaran yang dapat menemukannya. Engkau telah membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk melihat keindahan yang tersembunyi di balik dunia ini." Pak Biantara mengangguk pelan, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Ia merasa bahwa seluruh hidupnya telah membawanya ke momen ini. Bertahun-tahun ia bekerja keras, bertahan dalam kesulitan, dan tetap menjaga hatinya tetap baik meskipun hidup seringkali tidak adil padanya. Mungkin inilah alasannya mengapa ia dipilih untuk menemukan pohon emas ini. Tetapi, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benaknya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Pak Biantara dengan suara penuh rasa ingin tahu. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi ia juga tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Pohon ini terlalu luar biasa untuk ditebang atau diambil begitu saja. Ia tahu bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar, dan ia tidak ingin membuat kesalahan. Suara itu kembali berbisik, tetapi kali ini lebih pelan, hampir seperti suara hatinya sendiri yang berbicara kepadanya. "Duduklah, renungkanlah, biarkan hatimu berbicara, dan engkau akan tahu apa yang harus dilakukan." Pak Biantara mengangguk, lalu duduk bersila di bawah pohon emas itu. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya tenang, membiarkan jiwanya mendengar apa yang selama ini ia cari. Ketika ia duduk dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah di sekelilingnya mulai bersinar lembut, dan seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Pak Biantara merasa seolah-olah ia sedang berada di dua dunia sekaligus. Dunia nyata dan dunia yang lebih dalam. Dunia yang tersembunyi di balik apa yang biasa dilihat manusia. Ia merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai. Pak Biantara membuka matanya perlahan dan tersenyum. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pohon ini bukanlah sekadar pohon emas yang bisa membawa kekayaan, tetapi ia adalah pohon yang membawa kebijaksanaan. Ia harus menjaga dan merawatnya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa, untuk masa depan yang lebih baik. Pak Biantara duduk dalam keheningan, membiarkan pikirannya menyatu dengan pohon emas yang berdiri megah di hadapannya. Cahaya keemasan yang terpancar dari pohon itu terasa hangat, seperti sinar matahari pagi yang menyentuh kulit dengan lembut. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah seluruh beban hidupnya menghilang begitu saja. Namun, ia sadar bahwa keajaiban ini pasti membawa konsekuensi. Tidak ada sesuatu yang begitu luar biasa tanpa ujian atau tanggung jawab yang menyertainya. Saat ia tengah merenung, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Daun-daun pohon emas bergetar, menghasilkan suara gemerincing seperti dentingan logam mulia. Dari antara akar-akar pohon yang berkilauan, muncullah sesosok bayangan. Wujudnya samar, tidak sepenuhnya terlihat, tetapi aura yang dipancarkannya begitu kuat. Pak Biantara menatapnya dengan waspada,
namun tetap dengan sikap hormat. Engkau telah menemukan pohon ini, tetapi apakah engkau layak menerima anugerahnya? Suara itu berbicara dengan nada yang dalam dan berwibawa. Pak Biantara menelan ludah, menyadari bahwa ini adalah awal dari ujian yang harus ia jalani. Ia telah hidup dalam kesederhanaan selama bertahun-tahun, tidak pernah menginginkan kekayaan lebih dari yang ia butuhkan. Namun, kini ia dihadapkan pada sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Aku tidak mencari kekayaan, jawab Pak Biantara dengan suara mantap. Aku hanya ingin tahu mengapa aku dipilih untuk menemukan pohon ini. Aku ingin mengetahui tujuannya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk desa dan tanah yang telah memberiku kehidupan. Ia berbicara dengan jujur, karena hatinya memang tidak tergerak oleh keserakahan. Ia tahu bahwa sesuatu yang begitu berharga tidak boleh disalahgunakan. Bayangan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawaban Pak Biantara. Lalu, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Setiap orang yang menemukan pohon ini akan diuji. Apakah hatinya cukup bersih untuk menerima berkah? Ataukah ia hanya manusia yang terperangkap dalam nafsu duniawi? Engkau akan menghadapi 3 ujian sebelum kebenaran dapat terungkap." Pak Biantara mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya, tetapi ia siap menerima apapun yang akan terjadi. Ia telah menghadapi kesulitan sepanjang hidupnya, dan jika ini adalah ujian terakhir yang harus ia jalani, maka ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan kabut tebal mulai menyelimuti sekelilingnya. Pak Biantara merasakan udara menjadi lebih berat, seolah-olah ia telah berpindah ke dunia lain. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan dari balik kabut, muncul sesosok pria muda dengan wajah yang sangat mirip dengan dirinya sendiri di masa muda. Pak Biantara terkejut, namun ia tetap berdiri tegak, menatap sosok itu dengan penuh perhatian. Ujian pertama adalah ujian terhadap nafsu, kata suara dari pohon emas. Engkau akan menghadapi dirimu sendiri, diri yang pernah menginginkan hal-hal yang tidak bisa ia miliki. Apakah engkau mampu menerima kenyataan dan tidak tergoda oleh keinginan masa lalu? Sosok muda itu menatap Pak Biantara dengan tajam. Mengapa kau memilih hidup miskin dan penuh penderitaan? Mengapa kau tidak pernah mengambil kesempatan untuk mencari kekayaan? Padahal kau tahu bahwa dunia ini tidak adil bagi orang miskin. Suaranya penuh amarah, seperti menyalahkan Pak Biantara atas semua kesulitan yang telah ia alami. Pak Biantara menarik napas dalam-dalam. Ia mengenali sosok ini, dirinya sendiri di masa lalu, ketika ia masih muda dan dipenuhi oleh keinginan untuk menjadi kaya. Namun, seiring waktu, ia belajar bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ia memilih hidup dengan cara yang ia anggap benar, meskipun sulit. Kini, ia harus menghadapi bayangannya sendiri dan membuktikan bahwa ia telah tumbuh menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Aku memang pernah memiliki keinginan itu, kata Pak Biantara dengan tenang. Tetapi aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada emas atau harta. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan menjalani hidup dengan kejujuran. Aku tidak menyesali pilihanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok muda itu mulai memudar, dan kabut yang menyelimuti tempat itu perlahan menghilang. Pak Biantara merasakan udara kembali normal, dan suara dari pohon emas kembali berbicara. Engkau telah melewati ujian pertama. Masih ada 2 ujian lagi yang harus kau hadapi. Pak Biantara tersenyum kecil. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan hati yang teguh, ia bersiap menghadapi ujian berikutnya, apapun itu. Pak Biantara berdiri dengan tenang setelah berhasil melewati ujian pertama. Namun, ia tahu bahwa masih ada 2 ujian yang harus dihadapinya sebelum ia benar-benar memahami misteri di balik pohon emas. Langit di atasnya mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi keemasan, seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang bersiap untuk menguji dirinya sekali lagi. Ia merasakan angin bertiup lembut, membawa aroma yang asing, seperti campuran kayu cendana dan bunga mekar di musim semi. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar kembali, dan dari celah-celah bumi yang terbuka, muncul sebuah istana megah yang bersinar dalam cahaya emas. Tiang-tiangnya menjulang tinggi, dindingnya terbuat dari berlian yang berkilauan, dan lantainya dipenuhi dengan koin emas yang berserakan, seolah-olah kekayaan di dunia ini tidak ada habisnya. Di tengah ruangan istana itu, sebuah tahta emas berdiri megah,
dihiasi dengan batu permata dari berbagai warna, berkilauan seperti bintang di langit malam. Dari balik tirai sutra yang tergantung di sisi tahta, muncullah seorang pria dengan pakaian kerajaan yang mewah. Jubahnya berhiaskan emas dan berlian, wajahnya tampak berseri-seri, dan di tangannya tergenggam sebuah mahkota yang memancarkan cahaya luar biasa. Pria itu menatap Pak Biantara dengan penuh senyum, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Selamat datang di Kerajaan Emas, Pak Biantara. Aku tahu betapa kerasnya kau bekerja sepanjang hidupmu, bertani dari fajar hingga senja, tanpa pernah mengeluh. Kini, semua penderitaan itu bisa berakhir. Ini adalah hadiah untukmu." Pak Biantara menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Hadiah?" tanyanya, masih dengan hati-hati. "Ya," jawab pria itu dengan nada meyakinkan. "Aku memberimu segalanya, emas, istana, kekuasaan. Kau tidak perlu lagi mencangkul tanah, atau menunggu hujan turun untuk menumbuhkan padi. Kau bisa hidup dalam kemewahan, memiliki pelayan yang akan melayanimu siang dan malam, dan semua orang akan menghormatimu sebagai seorang raja. Tidakkah ini lebih baik daripada kehidupanmu sekarang?" Pak Biantara terdiam. Tawaran ini begitu menggoda, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Sepanjang hidupnya, ia selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta, melainkan dari kerja keras dan ketulusan hati. Namun, di hadapannya kini terbentang kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kehidupan di mana ia tidak perlu lagi berjuang. "Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan semua ini?" tanyanya, ingin mengetahui lebih dalam tentang tawaran ini. Pria bermahkota itu tersenyum lebih lebar. "Sederhana saja," katanya. "Tinggalkan kehidupan lamamu. Lupakan tanah tempat kau bertani. Lupakan desa dan semua orang yang kau kenal. Mulai hari ini, kau adalah raja, dan mereka hanyalah rakyat kecil yang tidak pantas hidup dalam kemewahan seperti ini. Kau akan memiliki segalanya, tetapi kau harus melepaskan masa lalumu." Pak Biantara merasakan dadanya berdesir. Ia telah hidup sederhana selama bertahun-tahun, dan meskipun sulit, ia tidak pernah menyesali pilihannya. Ia menyayangi tanah yang telah memberinya kehidupan. Ia mencintai desanya dan orang-orang yang selalu mendukungnya. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan semuanya hanya demi harta yang belum tentu membawa kebahagiaan sejati? Dengan suara mantap, ia menggelengkan kepala. "Tidak," katanya tegas. "Aku tidak bisa meninggalkan kehidupan yang telah kubangun selama ini. Kekayaan ini bukan milikku, dan aku tidak ingin mendapatkan sesuatu yang tidak aku usahakan sendiri. Aku lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang damai daripada hidup dalam kemewahan tetapi kehilangan jati diriku." Begitu kata-kata itu diucapkan, istana megah di sekelilingnya mulai bergetar. Dinding-dinding berlian retak, tiang-tiang emas runtuh, dan lantai yang dipenuhi koin emas menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semuanya lenyap, dan Pak Biantara kembali berdiri di bawah pohon emas, dengan tanah yang kokoh di bawah kakinya. Suara dari pohon emas kembali bergema. "Engkau telah melewati ujian kedua, Pak Biantara. Engkau tidak tergoda oleh harta yang tidak kau usahakan sendiri. Kau memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya berasal dari emas, tetapi dari kerja keras dan ketulusan hati." Pak Biantara menarik napas lega. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, karena tidak terjebak dalam godaan yang begitu besar. Namun, ia juga tahu bahwa masih ada satu ujian terakhir yang harus ia hadapi sebelum semua misteri terungkap. Dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, ia bersiap untuk menghadapi ujian terakhir yang mungkin akan menjadi yang paling berat di antara semuanya. Setelah berhasil melewati dua ujian sebelumnya, Pak Biantara berdiri dengan penuh kewaspadaan. Ia sadar bahwa masih ada satu ujian terakhir yang harus ia hadapi sebelum misteri pohon emas benar-benar terungkap. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Angin berembus perlahan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara tangisan. Pak Biantara mengusap keningnya yang mulai dibasahi keringat, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, langit di atasnya berubah menjadi kelam. Dari kejauhan, muncul sosok seorang anak kecil yang berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya kurus kering dan wajahnya tampak begitu lemah. Pakaian lusuh membungkus tubuhnya yang ringkih, dan sorot matanya dipenuhi kesedihan yang begitu dalam.
Anak itu mendekati Pak Biantara dengan langkah tertatih, lalu mengangkat tangannya yang gemetar. "Pak Tua, tolong aku." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan angin yang hampir tak terdengar. Pak Biantara segera berlutut dan meraih tangan anak itu. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kau terlihat begitu lemah?" tanyanya dengan penuh kepedulian. "Aku lapar, aku haus. Aku tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Anak itu menatap Pak Biantara dengan mata yang berkaca-kaca. "Tolong berikan aku sesuatu untuk dimakan. Jika tidak, aku akan mati di sini." Pak Biantara merogoh kantong bajunya, tapi tidak menemukan apapun selain beberapa butir beras yang tersisa dari perjalanannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pohon emas yang menjulang di depannya, dengan daun-daun yang berkilauan dan buah-buah emas yang menggantung lebat di setiap cabang. Jika ia bisa mengambil satu buah saja, mungkin anak ini bisa selamat dari kelaparan. Namun, begitu ia mengulurkan tangannya ke arah pohon, sebuah suara bergema dari dalamnya. "Pak Biantara, apakah engkau bersedia mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu demi menyelamatkan anak ini?" Pak Biantara terdiam. Ia tidak memiliki harta benda, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki apapun selain tubuhnya sendiri dan ketulusan hatinya. Ia telah hidup sederhana sepanjang hidupnya, dan satu-satunya hal yang masih ia miliki adalah keberanian dan ketulusannya untuk membantu orang lain. Dengan keyakinan penuh, ia menarik napas dalam-dalam. "Jika aku harus memberikan sesuatu yang paling berharga bagiku, maka aku rela memberikan hidupku untuk menyelamatkan anak ini," katanya tegas. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh Pak Biantara mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Perlahan, cahaya itu menyelimuti dirinya sepenuhnya, lalu meresap ke dalam tubuh anak kecil yang kelaparan tadi. Dalam sekejap, anak itu berubah. Tubuhnya yang kurus kering menjadi sehat dan kuat, wajahnya bersinar dengan cahaya kehidupan, dan matanya kini memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Pak Biantara merasakan tubuhnya melemah, tetapi hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Jika hidupnya bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain, maka itu adalah pengorbanan yang tidak akan pernah ia sesali. Tiba-tiba, pohon emas kembali bergetar, dan suara lembut bergema dari dalamnya. "Pak Biantara, engkau telah lulus ujian terakhir. Engkau telah menunjukkan bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas, bukan kekayaan, bukan kemewahan, melainkan kebaikan hati dan kesediaan untuk berkorban demi orang lain. Karena itu, aku memberimu hadiah yang lebih besar daripada segala harta di dunia ini." Perlahan, cahaya emas yang tadi meresap ke dalam tubuh anak itu kini kembali ke tubuh Pak Biantara. Ia merasakan kekuatannya pulih, dan tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat anak kecil tadi kini berubah menjadi seorang pria bijak dengan jubah putih panjang dan mata yang bersinar penuh kehangatan. "Aku adalah penjaga pohon emas ini," kata pria itu. "Aku telah menunggu seseorang sepertimu, seseorang yang tidak hanya kuat dan bijaksana, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Engkau telah membuktikan bahwa kebaikan lebih berharga daripada emas, dan karena itu, aku akan memberikan berkah kepadamu." Tiba-tiba, pohon emas itu mulai berubah. Daun-daunnya tidak lagi berkilauan seperti emas, tetapi berubah menjadi hijau segar yang melambangkan kehidupan. Buah-buah emas yang tergantung di dahan perlahan berubah menjadi buah-buahan biasa yang lezat dan bergizi. Tanah di sekitarnya yang tandus kini dipenuhi dengan tanaman yang subur. Sungai kecil mulai mengalir, dan suara kicauan burung menggema di udara. Pak Biantara tertegun. Ia tidak mendapatkan emas atau kekayaan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tanah yang subur, air yang melimpah, dan kehidupan yang penuh berkah. Dengan senyum penuh rasa syukur, ia menatap penjaga pohon itu dan membungkuk hormat. "Terima kasih," katanya dengan tulus. "Aku akan menjaga berkah ini dan membagikannya kepada semua orang di desaku, agar mereka juga bisa merasakan keajaiban dari ketulusan hati." Penjaga pohon tersenyum dan mengangguk. "Pergilah, Pak Biantara. Bawa berkah ini ke desamu, dan ajarkan mereka bahwa kebaikan dan kerja keras adalah harta yang sejati." Dengan hati yang ringan dan penuh syukur, Pak Biantara berjalan pulang, membawa harapan baru bagi desanya. Ia tahu bahwa pohon emas bukanlah sekadar legenda, tetapi sebuah pelajaran tentang kehidupan, bahwa emas sejati bukanlah yang berkilauan, tetapi yang tumbuh dari kebaikan hati dan pengorbanan sejati.
Setelah melewati ujian terakhir dan menerima berkah dari pohon emas, Pak Biantara melangkahkan kakinya menuju desa dengan hati yang penuh rasa syukur. Udara di sekitar terasa lebih sejuk, dan langit yang semula muram kini membentang cerah dengan awan putih yang bergelayut lembut di angkasa. Cahaya matahari menyinari jalan setapak yang ia lalui, seolah mengiringi langkahnya dengan penuh berkah. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa perjalanan ini telah mengubahnya secara mendalam, bukan hanya sebagai seorang petani, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami makna sejati dari kehidupan. Ketika semakin mendekati desa, ia melihat pemandangan yang begitu kontras dengan keindahan yang ia bawa. Tanah desa masih tampak tandus, pepohonan layu, dan sungai yang dulu mengalir jernih kini hampir mengering. Para penduduk desa masih berwajah muram, berjuang mencari makanan di tengah kemiskinan yang melanda. Hatinya terasa perih melihat penderitaan orang-orang yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Setibanya di gerbang desa, beberapa orang langsung menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. "Pak Biantara, kau kembali?" seru seorang warga dengan nada campuran antara kegembiraan dan keheranan. "Kami semua mengira kau sudah hilang atau mungkin tidak akan kembali lagi." Pak Biantara tersenyum lembut dan mengangguk. "Aku memang pergi jauh, tapi bukan untuk meninggalkan kalian. Aku pergi untuk mencari harapan, dan sekarang aku kembali dengan sesuatu yang lebih berharga daripada emas." Ia menatap setiap wajah yang tampak letih namun masih menyimpan secercah harapan. Para warga saling berpandangan dengan raut kebingungan. "Apa maksudmu, Pak Biantara?" tanya seorang pria tua yang sudah lama menjadi tetua desa. "Kami telah lama hidup dalam kesulitan, dan kau bilang kau membawa sesuatu yang lebih berharga daripada emas? Apa itu?" Pak Biantara menoleh ke arah hutan kecil yang berada di pinggiran desa. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke sana, diikuti oleh seluruh penduduk desa yang ingin tahu apa yang akan ia tunjukkan. Begitu mereka tiba, mereka semua terperanjat melihat perubahan besar yang terjadi. Pohon-pohon yang tadinya layu kini hijau kembali. Sungai kecil yang nyaris kering kini mulai mengalir dengan air jernih, dan tanah yang tadinya tandus kini mulai ditumbuhi rerumputan subur. "Ini adalah berkah yang aku terima dari pohon emas," ujar Pak Biantara sambil merentangkan tangannya. "Bukan emas yang bisa dijual, bukan harta yang bisa ditimbun, tetapi tanah yang subur, air yang melimpah, dan kehidupan yang akan terus berlanjut. Ini adalah emas sejati, harapan yang tak akan pernah habis jika kita menjaganya dengan baik." Para penduduk desa terdiam, terpukau oleh pemandangan yang ada di hadapan mereka. Beberapa anak kecil yang sebelumnya tampak lesu kini berlari-lari riang, bermain dengan air sungai yang mengalir jernih. Para petani mulai menggali tanah dan menemukan bahwa ia kini lebih gembur, lebih siap untuk ditanami. Harapan mulai tumbuh di hati mereka, menggantikan keputusasaan yang selama ini menyelimuti desa. Tetua desa menghampiri Pak Biantara dan meletakkan tangannya di bahunya. "Kau telah membawa keajaiban kepada kami, Pak Biantara," katanya dengan suara bergetar. "Namun, lebih dari itu, kau telah mengajarkan kami bahwa harapan tidak datang dari harta benda, tetapi dari ketulusan hati dan usaha yang tidak kenal lelah." Pak Biantara mengangguk. "Kita harus mulai bekerja. Tidak cukup hanya menerima berkah ini, kita harus menjaganya, merawatnya, dan menggunakannya dengan bijak. Mari kita mulai menanam kembali ladang-ladang kita, merawat sungai kita, dan bekerja bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik." Semangat yang baru lahir dalam hati penduduk desa. Dengan penuh antusiasme, mereka mulai mencangkul tanah, menanam bibit, dan menggali saluran air untuk mengairi ladang-ladang mereka. Setiap orang, tua maupun muda, turut serta dalam usaha ini, karena mereka tahu bahwa masa depan desa mereka kini berada di tangan mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan desa yang sebelumnya gersang mulai berubah menjadi surga kecil yang subur. Sawah-sawah mulai menghijau, pohon-pohon mulai berbuah, dan sungai terus mengalir memberikan kehidupan bagi semua makhluk yang tinggal di sana. Para penduduk desa tidak lagi merasa putus asa, karena mereka kini tahu bahwa kerja keras dan kebersamaan adalah kunci untuk menjaga berkah yang telah mereka terima. Pak Biantara duduk di bawah pohon besar di tengah desa, menyaksikan kehidupan yang kembali bergairah. Ia tersenyum puas, mengetahui bahwa perjalanannya bukanlah sekadar mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Ia telah membuktikan bahwa emas sejati bukanlah yang berkilauan,
melainkan yang tumbuh dari kebaikan hati dan ketulusan untuk membantu sesama. Malam itu, seluruh desa berkumpul di sekitar perapian, merayakan awal kehidupan baru yang penuh harapan. Mereka bernyanyi, menari, dan berbagi cerita tentang perjalanan Pak Biantara dan kebijaksanaan yang telah ia bawa. Langit di atas mereka dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang, seolah turut merayakan kebangkitan desa yang telah lama terpuruk dalam kesulitan. Pak Biantara menatap langit dan menghela napas lega. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa kini ia tidak sendiri. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menjaga berkah ini, bersama dengan seluruh penduduk desa yang kini telah memahami arti dari emas yang sejati. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras dan kebahagiaan. Desa yang sebelumnya tandus kini berubah menjadi tempat yang subur dan makmur. Pohon-pohon kembali hijau, sungai mengalir dengan jernih, dan sawah-sawah mulai menguning tanda hasil panen yang melimpah. Para penduduk bekerja dengan penuh semangat, menjaga berkah yang telah diberikan oleh pohon emas. Namun, di balik semua kemakmuran ini, ada bayangan gelap yang perlahan mengintai, mengancam kedamaian yang telah mereka bangun bersama. Di tengah desa, seorang pria bernama Jaka mulai merasa iri melihat bagaimana Pak Biantara dihormati oleh seluruh warga. Jaka adalah seorang lelaki yang selama ini lebih memilih bermalas-malasan dan mengandalkan keberuntungan daripada bekerja keras. Ia tidak suka melihat orang lain mendapatkan kemakmuran, terutama jika itu bukan hasil usahanya sendiri. Rasa dengki di hatinya semakin membesar seiring berjalannya waktu, hingga akhirnya ia mulai menyusun rencana licik untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang samar, Jaka duduk di depan rumahnya dengan wajah yang dipenuhi kebencian. Kenapa hanya Pak Biantara yang mendapat penghormatan? Padahal, kalau bukan karena pohon emas, desa ini tidak akan menjadi seperti sekarang, gerutunya dalam hati. Kalau aku bisa mendapatkan kekuatan dari pohon emas itu, aku bisa menjadi orang terkaya di desa ini. Tidak ada yang akan menganggapku remeh lagi. Dengan niat jahat yang telah tertanam dalam pikirannya, Jaka diam-diam meninggalkan desa dan menuju ke hutan tempat pohon emas berada. Ia berjalan melewati gelapnya malam, hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar seperti bisikan. Namun, semakin dekat ia ke lokasi pohon emas, semakin berat langkahnya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menghentikannya. Saat ia akhirnya tiba di depan pohon emas, Jaka tertegun melihat betapa indahnya pohon itu. Daun-daunnya bersinar keemasan, memancarkan cahaya lembut yang menerangi sekitar. Namun, bukannya merasa kagum, Jaka justru merasa semakin serakah. Aku akan mengambil sebagian dari pohon ini. Jika Pak Biantara bisa mendapatkan berkah darinya, aku juga bisa, pikirnya. Tanpa berpikir panjang, ia menghunus kapak yang ia bawa dari rumah. Dengan penuh nafsu, ia mengayunkan kapaknya ke batang pohon emas. Namun, sebelum mata kapak itu menyentuh kulit kayu, tiba-tiba angin kencang berhembus begitu kuat, membuat Jaka terlempar ke belakang. Ia mencoba berdiri kembali, tapi kakinya terasa lemas. Suara gemuruh bergema di seluruh hutan, dan tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Dari batang pohon yang hendak ia tebang, muncul cahaya menyilaukan. Dalam sekejap, bayangan tinggi menjulang keluar dari dalam pohon, membentuk sosok seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata yang bersinar tajam. Suaranya bergema seperti guntur saat ia berbicara. Orang yang tamak dan serakah tidak pantas mendapatkan berkah dari pohon emas. Ketulusan dan kerja keras adalah kunci kemakmuran, bukan keserakahan. Jaka ketakutan. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Aku hanya ingin sedikit kekayaan. Kenapa aku tidak boleh mendapatkannya? Serunya dengan putus asa. Namun, suara itu hanya tertawa pelan sebelum menghilang kembali ke dalam pohon emas, meninggalkan Jaka yang terduduk ketakutan. Ketika akhirnya ia bisa bergerak lagi, ia segera berlari kembali ke desa dengan tubuh gemetar. Namun, sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berbicara tentang pohon emas, dan sikapnya pun berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, seolah menyimpan rahasia besar yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Sementara itu, Pak Biantara merasa ada sesuatu yang aneh. Malam itu, ia bermimpi melihat bayangan hitam yang mencoba merusak pohon emas, tetapi kekuatan besar mengusirnya. Ketika ia terbangun,
Ia merasa ada firasat buruk yang mengganggu hatinya. Semoga tidak ada yang mencoba menyalahgunakan berkah yang telah diberikan, gumamnya, sebelum kembali menatap langit yang mulai merekah dengan sinar fajar. Pagi itu, desa kembali dipenuhi oleh aktivitas. Para petani berangkat ke ladang, anak-anak bermain di tepi sungai, dan para ibu menyiapkan makanan untuk keluarga mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa sebuah bahaya telah mengintai di malam hari. Namun, bagi Pak Biantara, firasat itu belum juga sirna. Ia tahu bahwa dalam setiap berkah, selalu ada cobaan yang menguji keikhlasan hati manusia. Keesokan harinya, Pak Biantara merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Sejak pagi, ia merasakan hawa yang berbeda di desa. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini tampak enggan keluar dari sarangnya. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit dimengerti. Langit yang seharusnya cerah mulai dipenuhi awan kelabu, seolah alam sedang murka. Ia mencoba mengabaikan firasatnya, tetapi hatinya terus-menerus diliputi kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, para warga desa melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang sedang mengintai dari kejauhan. Di tengah keriuhan desa, Jaka duduk termenung di depan rumahnya. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar setiap kali ia mengingat kejadian semalam. Sosok berjubah putih yang muncul dari pohon emas masih terbayang jelas di pikirannya, dan suara bergema yang memperingatkannya masih terasa menusuk hatinya. Jaka tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah kesalahan besar. Tetapi ia tidak ingin mengakuinya, apalagi di hadapan seluruh warga. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui keserakahannya. Namun, sejak malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi buruk. Hutan terbakar, air sungai mengering, dan suara-suara dari dalam tanah memanggil namanya dengan nada penuh amarah. Ia merasa seolah dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sementara itu, Pak Biantara memutuskan untuk mengunjungi pohon emas. Ia merasa perlu memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada pohon ajaib itu. Bersama beberapa warga desa, ia berjalan menyusuri hutan, melewati pepohonan rimbun yang berdesir tertiup angin. Namun, semakin dekat mereka ke lokasi pohon emas, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menyelimuti mereka. Seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di hadapan pohon emas, mereka tertegun. Pohon itu masih berdiri kokoh, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Cahaya keemasannya tampak lebih redup dari biasanya, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Pak Biantara memperhatikan batang pohon itu dengan seksama, dan saat itulah ia melihatnya, bekas sayatan kecil di salah satu sisi batang. Seseorang telah mencoba menebang pohon ini. Pak Biantara langsung menyadari bahwa ada seseorang yang telah berbuat lancang terhadap pohon suci ini. Ia menoleh ke arah para warga yang berdiri di belakangnya, mencari tanda-tanda siapa yang mungkin bertanggung jawab atas hal ini. Siapapun yang telah melakukan ini, dia telah membangunkan kekuatan alam yang tidak bisa kita kendalikan, katanya dengan nada serius. Pohon emas bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan desa kita. Seketika itu juga, angin bertiup semakin kencang. Langit yang tadinya hanya mendung kini berubah semakin gelap. Petir mulai menyambar di kejauhan, mengguncang tanah dengan suara gemuruh yang mengerikan. Burung-burung terbang ketakutan meninggalkan pepohonan, dan suara gemuruh mulai terdengar dari dalam bumi. Para warga mulai panik. Mereka saling berbisik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di tengah-tengah hutan. Suara itu berasal dari dalam tanah, dari akar-akar yang tertanam dalam di bawah pohon emas. Keserakahan telah membangunkan amarah alam. Suara itu berkata, hukuman akan datang bagi mereka yang tidak menghargai berkah yang telah diberikan. Pak Biantara menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menemukan siapa pelaku dari perbuatan ini sebelum bencana benar-benar melanda desa. Ia menatap para warga dengan tajam dan berkata, siapapun yang telah melakukan ini, segeralah mengaku. Jika kita tidak segera memperbaiki kesalahan ini, seluruh desa akan menanggung akibatnya. Para warga saling berpandangan dengan wajah tegang. Mereka tidak tahu siapa yang telah berani menodai kesucian pohon emas. Tetapi di antara mereka, Jaka menundukkan kepala,
tubuhnya bergetar. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia tahu bahwa jika ia mengaku, seluruh desa akan membencinya. Namun, jika ia tidak mengaku, bencana yang lebih besar bisa saja datang menimpa mereka semua. Pak Biantara menatap pohon itu dengan penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa jika mereka tidak menemukan cara untuk menenangkan amarah alam, seluruh desa akan berada dalam bahaya. Tetapi bagaimana caranya? Apa yang bisa mereka lakukan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan? Dengan hati yang penuh kegelisahan, ia hanya bisa berdoa, berharap agar masih ada cara untuk menyelamatkan desa dari bencana yang akan datang. Langit semakin gelap, dan angin bertiup semakin kencang, membawa hawa yang menyeramkan ke seluruh desa. Pepohonan meliuk-liuk tertiup badai, sementara suara gemuruh dari dalam tanah semakin jelas terdengar. Para warga desa mulai merasa ketakutan. Mereka saling berpegangan, berharap semua ini hanyalah fenomena alam biasa yang akan segera berlalu. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada rasa takut yang mengendap. Takut bahwa sesuatu yang lebih besar dan mengerikan sedang menanti mereka. Pak Biantara berdiri tegak di depan pohon emas yang kini terlihat lebih redup dari sebelumnya. Cahaya keemasannya nyaris padam, dan daun-daunnya yang dahulu bersinar kini mulai layu satu persatu. Ia menatap pohon itu dengan penuh kecemasan. Ia tahu bahwa jika keadaan ini dibiarkan, keseimbangan desa akan terganggu, dan bencana besar akan datang menimpa mereka semua. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyelamatkan pohon ini sebelum semuanya terlambat? Sementara itu, Jaka berdiri di tengah kerumunan warga, tubuhnya gemetar. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sejak malam itu, sejak ia dengan serakah mencoba mengambil bagian dari pohon emas, ia merasa bahwa dirinya telah berubah. Tubuhnya sering merasa lemas, pikirannya dipenuhi oleh suara-suara asing, dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan kelam yang menghantuinya. Pak Biantara menghela napas panjang. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera menemukan pelaku perusakan pohon emas, seluruh desa akan menanggung akibatnya. Dengan suara yang tegas dan penuh kewibawaan, ia berkata, "Siapapun yang telah melukai pohon ini, sekaranglah waktunya untuk mengaku. Jika kita tidak segera bertindak, kita semua akan menerima hukuman yang jauh lebih besar." Para warga saling berpandangan, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua terlihat ketakutan. Tidak ada yang berani menatap mata Pak Biantara. Hingga akhirnya, suara gemuruh yang semakin kuat membuat salah seorang warga berteriak, "Lihat, tanah mulai retak." Semua orang menoleh ke arah pusat desa, dan benar saja, tanah di beberapa tempat mulai terbelah, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Pada saat itulah, Jaka akhirnya tak tahan lagi. Ia jatuh berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia berkata, "Akulah yang telah melakukannya. Akulah yang telah mencoba mengambil bagian dari pohon emas." Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara angin yang menderu, tetapi semua orang mendengarnya. Para warga menatap Jaka dengan ekspresi terkejut, marah, dan ketakutan. Beberapa dari mereka segera mundur, seolah takut tertular kutukan yang kini menimpanya. Pak Biantara menatap Jaka dengan tajam, namun tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa kecewa yang begitu dalam. "Mengapa kau melakukan ini, Jaka?" tanyanya dengan suara yang berat. Jaka menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya memiliki emas sebanyak itu. Aku ingin hidup kaya. Aku ingin merasakan apa yang selama ini tidak bisa kumiliki." Ia terisak, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku tidak tahu bahwa akibatnya akan sebesar ini." Pak Biantara menghela napas panjang. Ia menatap pohon emas yang kini semakin meredup, lalu menatap tanah yang terus bergemuruh. Ia tahu bahwa penyesalan saja tidak akan cukup untuk menghentikan bencana yang sudah di depan mata. Sesuatu harus dilakukan, dan harus dilakukan dengan segera. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa mereka lakukan untuk menenangkan amarah alam? Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari dalam tanah. Suara itu berat dan dalam, seolah berasal dari dunia lain. Keserakahan telah merusak keseimbangan. Tidak ada yang bisa menghindari hukuman ini.
Desa ini akan menanggung akibat dari perbuatan manusia yang tamak. Kata-kata itu membuat para warga semakin ketakutan. Mereka kini sadar bahwa ancaman ini bukan sekadar omong kosong. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Pak Biantara mencoba berpikir cepat. Ia tahu bahwa setiap bencana memiliki solusi, bahwa setiap kesalahan bisa ditebus. Tetapi apakah masih ada waktu untuk menebus kesalahan ini sebelum semuanya terlambat? Ia menoleh ke arah Jaka, yang masih berlutut di tanah dengan wajah penuh ketakutan. "Jaka," katanya dengan suara penuh ketegasan, "jika kau ingin menebus kesalahanmu, kau harus mengikuti instruksi yang akan kuberikan dengan sepenuh hati." Jaka mengangguk, meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Apa yang harus kulakukan, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Biantara menatap langit yang semakin gelap, lalu menatap kembali pohon emas yang hampir kehilangan seluruh cahayanya. "Kita harus melakukan ritual pemurnian," katanya akhirnya. "Kita harus mengembalikan kehormatan kepada pohon ini, dan hanya dengan begitu kita bisa menghentikan kutukan yang akan menimpa desa ini." Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masih ada cukup waktu? Langit yang gelap semakin menekan suasana desa, seakan mengisyaratkan bahwa waktu mereka hampir habis. Gemuruh dari dalam bumi semakin kuat, retakan di tanah semakin melebar, dan angin bertiup begitu kencang hingga pohon-pohon besar di sekitar desa nyaris tumbang. Para warga menatap ke arah Pak Biantara dengan wajah penuh kecemasan, berharap lelaki tua itu memiliki solusi untuk menghentikan bencana yang kini semakin dekat. Pak Biantara menatap pohon emas yang kini nyaris kehilangan sinarnya. Cahaya yang dulu begitu megah kini hanya berupa kilauan redup yang tersisa di batang dan daunnya. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, bukan hanya pohon ini yang akan musnah, desa mereka juga akan hilang ditelan oleh amarah alam. Tanpa ragu, ia mengangkat tongkat kayunya dan melangkah ke depan. "Dengarkan aku semua. Ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini, tetapi itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan." Jaka, yang masih berlutut di tanah dengan tubuh gemetar, menatap Pak Biantara dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena keserakahannya, dan ia juga sadar bahwa dirinya tidak bisa lari dari tanggung jawab. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan melakukan apapun, Pak. Aku ingin menebus kesalahanku. Apa yang harus kulakukan?" Pak Biantara menghela napas panjang. Ia lalu menatap dalam-dalam ke mata Jaka sebelum berkata, "Untuk menenangkan amarah alam, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Tetapi itu saja tidak cukup. Kau harus menunjukkan bahwa manusia memiliki hati yang tulus, hati yang bersedia mengorbankan segalanya demi keseimbangan." Ia lalu menunjuk arah sumber gemuruh di tanah, yang kini mulai mengeluarkan sinar merah kehitaman dari dalam retakannya. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu sebagai tanda penyesalan." Jaka terdiam. Ia menundukkan kepala, berusaha memahami kata-kata itu. Sesuatu yang paling berharga? Apa yang bisa ia berikan untuk menebus kesalahannya? Ia telah mengambil emas dari pohon itu, tetapi mengembalikannya kini terasa tidak cukup. Lalu, ia menyadari satu hal, hidupnya. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan seseorang. Apakah itu yang dimaksud oleh Pak Biantara? Sementara Jaka masih bergulat dengan pikirannya, tanah tiba-tiba bergetar semakin kuat. Dari retakan yang semakin melebar, muncullah sosok bayangan hitam yang begitu besar. Sosok itu tampak seperti roh purba, dengan mata merah menyala dan tubuh yang dikelilingi oleh asap hitam pekat. Suaranya bergema seperti gemuruh petir di langit. "Manusia tamak, keseimbangan telah terganggu, dan hukum alam harus ditegakkan." Para warga berteriak ketakutan. Beberapa di antaranya jatuh berlutut dan memohon ampun. Pak Biantara tetap berdiri tegak, meskipun matanya menunjukkan kegelisahan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan roh purba itu. Ia menoleh kembali kepada Jaka, yang kini sudah berdiri dengan ekspresi wajah yang lebih mantap. Aku akan menyerahkan diriku," kata Jaka akhirnya. Suaranya bergetar tetapi penuh keteguhan. "Jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa ini, maka aku rela mengorbankan nyawaku." Semua warga terkejut mendengar kata-kata itu. Beberapa mencoba membujuknya untuk berpikir ulang, tetapi Jaka hanya tersenyum lemah. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan untuk membayar kesalahannya.
Pak Biantara menatap Jaka dengan rasa bangga sekaligus kesedihan. Jika itu yang kau pilih, maka lakukanlah dengan hati yang tulus. Ingatlah, pengorbanan sejati bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memberikan sesuatu demi yang lebih besar. Jaka mengangguk, lalu berjalan perlahan ke arah retakan tanah yang berkilauan merah. Saat Jaka melangkah mendekati sosok bayangan hitam itu, angin berputar semakin kencang. Ia menutup matanya dan mengangkat kedua tangannya, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Aku menyesali kesalahanku. Aku mengembalikan segalanya. Jika kau membutuhkan nyawaku untuk menenangkan amarahmu, maka ambillah. Roh purba itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh desa. Penyesalanmu telah didengar. Pengorbananmu telah diterima. Tiba-tiba, sinar terang muncul dari tubuh Jaka, menyelimuti seluruh desa dalam cahaya keemasan. Cahaya itu begitu terang hingga semua orang harus menutup mata. Saat sinar itu meredup, Jaka telah menghilang. Retakan di tanah mulai menutup perlahan, gemuruh lenyap, dan angin kembali tenang. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai memperlihatkan warna kebiruan yang damai. Pohon emas yang hampir mati kini kembali bersinar, lebih megah dari sebelumnya. Para warga menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu bahwa Jaka telah pergi, tetapi ia pergi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka semua. Pak Biantara menatap pohon emas dengan mata penuh haru. Ia lalu berbalik ke arah para warga dan berkata dengan suara tenang, "Inilah pelajaran yang harus kita ingat selamanya. Keserakahan membawa kehancuran, tetapi penyesalan dan pengorbanan dapat mengembalikan keseimbangan. Kita harus menjaga warisan ini dengan hati yang tulus dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama." Sejak hari itu, desa kecil itu hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi yang berani mengambil apapun dari pohon emas, karena mereka tahu bahwa pohon itu adalah simbol keseimbangan dan pengorbanan. Setiap tahun, warga desa mengadakan upacara penghormatan untuk mengenang Jaka, pemuda yang dengan berani menyerahkan segalanya demi keselamatan orang lain. Di suatu tempat yang jauh, di balik awan yang berkilauan, mungkin Jaka tersenyum, mengetahui bahwa ia telah menebus kesalahannya dan meninggalkan dunia dengan kehormatan sejati.